Dapunta Sailendra adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia kuno. Dia mungkin tidak selegendaris tokoh-tokoh setelah masa kekuasaannya seperti Airlangga, Ken Angrok, atau Gajah Mada. Namun, setidaknya tokoh ini dikenal sebagai cikal bakal raja-raja dinasti terbesar di Jawa, yaitu dinasti Sailendra. Sejarah munculnya Dapunta Sailendra beserta wangsa yang didirikannya masih merupakan misteri. Terlebih dengan adanya dugaan bahwa Dapunta Sailendra memiliki hubungan dengan Dapunta Hyang, sang pendiri kerajaan Sriwijaya. Nama Dapunta Sailendra disebutkan pertama kali dalam prasasti Sojomerto. Prasasti tersebut berhuruf Pallawa, berbahasa Melayu kuno, dan tidak berangkat tahun. Namun, melalui sudut pandang paleografisnya, prasasti Sojomerto kemungkinan berasal dari abad ke-7. Isi prasasti ini menyebutkan tentang seseorang bernama Dapunta Sailendra, putra dari Santanu dan Badrawati. Dia memiliki seorang istri bernama Sampula. Selain keempat nama tersebut, terdapat tulisan yang menyebutkan nama Hyang. Sangat disayangkan, tulisan itu tidak dapat dibaca seluruhnya karena sebagian hurufnya sudah kabur. Berdasarkan isi prasasti Sojomerto, sejarawan Bukhari berpendapat bahwa Dapunta Sailendra adalah cikal bakal wangsa Sailendra di Jawa. Ada dua teori mengenai dinasti yang berkuasa pada masa kerajaan tersebut. Teori pertama mengatakan bahwa ada dua dinasti, yakni Sanjaya dan Sailendra. Pendukung teori ini adalah F.D.K. Bos, De Kasparis, dan G. Kodes. Teori kedua dikemukakan oleh Purbacaraka yang menentang teori adanya dua dinasti. Menurut Purbacaraka, hanya ada satu dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sailendra. Pendapat Purbacaraka diperkuat dengan fakta bahwa istilah Sanjaya Wangsa belum pernah ditemukan pada sumber prasasti manapun. Nama dinasti yang disebutkan hanya Sailendra Wangsa yang tertulis di Prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Prasasti Sojomerto rupanya turut memperkuat pendapat Purbacaraka sekaligus memberi keterangan tentang asal-usul wangsa Sailendra. Di dalam Prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Sailendra yang merupakan ejaan Indonesia untuk kata Sansekerta Sailendra. Perlu diingat bahwa bahasa Melayu kuno menjadi bahasa resmi kerajaan, di samping bahasa Sansekerta untuk menulis prasasti hingga tahun 840 Masehi. Sesuai dengan asal-usul nama wangsa yang lain seperti wangsa Isana yang berpangkal dari Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa atau Empu Sendok, wangsa Sailendra berpangkal pada Dapunta Sailendra.
Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, prasasti Sojomerto menggunakan bahasa Melayu kuno, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mengeluarkan prasasti itu yaitu Dapunta Sailendra, berasal dari suatu daerah di Sumatera, yaitu Akandalapura. Nama Dapunta Sailendra ini mengingatkan kepada kita pada Dapunta Hyang, sang pendiri kerajaan Sriwijaya. Apakah kedua tokoh tersebut memiliki hubungan kekerabatan? Apabila kita melihat prasasti Kota Kapur mengenai usaha Dapunta Hyang menaklukkan tanah Jawa dan bahasa Melayu yang digunakan kedua tokoh tersebut, pernyataan bahwa Dapunta Sailendra berasal dari Sumatera mendapat dukungan cukup kuat. Tetapi perlu dipertimbangkan pula pertanyaan mengenai kerajaan manakah yang diserang oleh Dapunta Hyang. Ada dugaan yang menyatakan bahwa serangan Sriwijaya ditujukan pada kerajaan Tarumanegara. Namun tidak menutup kemungkinan serangan ditujukan pada kerajaan Holeng atau Kalingga. Berita Cina dari dinasti Sung memang menyebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-7 di Sepo atau Jawa berdiri sebuah kerajaan bernama Holeng atau Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Simo atau Ratu Sima. Berita Cina yang lain dari dinasti Tang menyatakan bahwa tahun 666 dan 669 datang utusan dari Tolomo yang terletak di Tenggara. C.L. Munz menyatakan Tolomo dengan Tarumanegara. Apabila dugaan Munz benar, maka akhir abad ke-7 Tarumanegara masih berdiri. Masalahnya, tidak ada sumber tertulis yang dapat dijadikan bukti bahwa pada abad tersebut kerajaan Tarumanegara masih berdiri atau sudah runtuh. Kemungkinan lain kerajaan yang diserang oleh Sriwijaya adalah Kalingga. Orang yang diutus untuk memimpin penyerangan itu adalah Dapunta Sailendra. Tetapi Sriwijaya rupanya tidak mampu menaklukkan kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima itu. Karena merasa kecewa atas kekalahannya, Dapunta Hyang membuat prasasti yang isinya mengutuk tanah Jawa. Sedangkan Dapunta Sailendra dan sisa pasukannya tidak kembali ke Sriwijaya, melainkan menetap di Jawa Tengah di daerah Sojomerto. Mungkin Dapunta Sailendra takut menghadapi kemarahan rajanya karena usahanya untuk menaklukkan kerajaan di Jawa tidak berhasil. Setelah lama menetap di Jawa, Dapunta Sailendra akhirnya menjadi penguasa di tanah Jawa. Asumsi yang dapat diutarakan saat ini adalah Dapunta Sailendra memang seorang dari Sumatera yang datang ke Jawa atas perintah Dapunta Hyang. Mungkin Dapunta Sailendra adalah salah satu anggota keluarga atau raja bawahan Dapunta Hyang yang berbeda agama dan ditempatkan di Jawa setelah perluasan kekuasaan Sriwijaya. Untuk mengukuhkan kedudukannya, Dapunta Sailendra mengeluarkan sebuah prasasti Sojomerto yang berisi silsilah keluarganya.
Selain Dapunta Sailendra, raja-raja Jawa yang juga menulis silsilah keluarganya adalah Raja Balitung, Airlangga, dan Raden Wijaya. Tampaknya mereka bukan raja yang mempunyai hak atas tahta sehingga perlu menjelaskan siapa dirinya. Alasan Dapunta Sailendra mengeluarkan prasasti yang berisi silsilah keluarganya salah satunya adalah bahwa dia bukan berasal dari Jawa dan juga bukan pewaris tahta yang syah. Berdasarkan berbagai sumber prasasti dan berita luar negeri, Dapunta Sailendra adalah pendiri dinasti Sailendra. Dapunta Sailendra adalah pemimpin pasukan Dapuntahiang yang dikirim untuk menaklukkan kerajaan di Jawa tetapi gagal. Karena takut menghadap Dapuntahiang, Dapunta Sailendra tidak kembali ke Sriwijaya melainkan menetap di Jawa. Setelah lama tinggal di Jawa, Dapunta Sailendra bermaksud untuk mengukuhkan dirinya sebagai penguasa. Namun, karena dia bukan penduduk asli Jawa serta tidak mempunyai hak dalam mewarisi tahta, maka dia membuat prasasti yang berisi silsilah keluarganya untuk mempertegas asal-usul Dapunta Sailendra. Prasasti Telaga Batu jelas menyebutkan bahwa Dapuntahiang mempunyai 2 orang putra mahkota, masing-masing disebut Yuwaraja dan Prati Yuwaraja. Menurut Profesor J.G.D. Decas Paris, Yuwaraja adalah calon pengganti raja, sedangkan Prati Yuwaraja sewaktu-waktu dapat menggantikan kedudukan Yuwaraja. Mungkin saja 2 orang putra mahkota ini sama-sama pantas untuk menggantikan Dapuntahiang di atas tahta kerajaan Sriwijaya. Agar jangan terjadi pemberontakan di antara keduanya, maka salah satu seorang putra mahkota tersebut diberi daerah kekuasaan di Jawa Tengah, dan dialah kelak yang menjadi cikal bakal dinasti Sailendra. Dalam sejarah Indonesia sering terjadi bahwa suatu kerajaan terpaksa dibagi menjadi 2 lantaran adanya 2 orang putra mahkota. Terlepas dari berbagai kemungkinan itu, tidak dapat dibantah bahwa Sihlifosih atau Sriwijaya terbagi menjadi 2 kerajaan. Dengan demikian, raja-raja dinasti Sailendra yang memerintah di Jawa Tengah mempunyai kedudukan yang setaraf dengan raja-raja yang bertahta di Sriwijaya, sehingga sama-sama berhak memakai gelar raja. Itulah sebabnya pada prasasti Ligor, Raja Sriwijaya dan Raja dinasti Sailendra sama-sama disanjung dan dipuji. Pada hakikatnya, prasasti Ligor itu melambangkan perdamaian dari kedua raja tersebut sebagai keluarga besar Sriwijaya.